praktek coaching ketiga, kasus ketiga, nanti sebagai coach Bu Erna Ungu dan sebagai coach Bu Diah. Kasusnya adalah kasus yang ketiga. Silakan saya persilakan Bu Erna dan Mbak Bu Diah untuk memulai. Bu Diah, kok suntuk sekali hari ini? Iya, selamat pagi Bu Erna. Iya, ini saya agak bingung ini dan juga sedih rasanya karena tadi pagi itu dipanggil sama kepala sekolah Bu Erna. Ada masalah apa sih Bu? Kok Pak Kepala Sekolah manggil Ibu? Kelihatannya tidak ada apa-apa ini. Ada, saya mau jadi bingung ini, bingung dan malu. Bagaimana ya? Bagaimana bisa mengatasi hal ini ya, Bu Erna ya? Yuk, mari kita diskusikan bareng-bareng ya Bu. Kenapa? Yuk kita cari akar permasalahannya. Siapa tahu nanti ngobrol-ngobrol dengan saya yuk bisa membantu Ibu untuk lebih plong dan tidak suntuk kayak gini. Cantiknya hilang loh Bu kalau suntuk gitu. Iya ya, iya gini Bu Erna. Saya tadi pagi itu dipanggil kepala sekolah karena waktu saya disupervisi sama pengawas, saya tidak menggunakan buku teks Bu Erna. Jadi saya hanya menggunakan buku referensi atau sumber yang lain, tidak membawa buku teks di dalam kelas. Sehingga pengawas di situ sangat tersinggung. Karena saya waktu ditanya kenapa tidak memakai buku teks itu, nah pengawas, saya bilang sama pengawas atau saya matur ke pengawas bahwa saya tidak membawa buku teks, tapi saya mengacu pada referensi sumber lain dan tidak menyimpang dari kurikulum, tetap mengacu dari kurikulum Bu Erna. Begitu ceritanya Bu Erna. Oh begitu, jadi kita tujuan kita ketemu ngobrol di sini untuk memecahkan masalah itu ya Bu. Gini Bu, menurut Bu Diah, seberapa pentingkah sih buku teks menurut Ibu? Menurut saya buku teks itu ya penting Bu, tetapi kalau misalnya di dalam kelas saya harus membawa buku teks yang besar itu kan sangat berat mungkin ya. Mungkin buku teks itu mungkin tidak saya bawa karena berat dan juga saya sudah memakai sumber yang lain atau referensi lain dan itu juga sudah mengacu di kurikulum Bu Erna. Iya sih, kalau buku teks sekarang itu memang tebal-tebal Bu, dan materi yang Ibu sampaikan pasti hanya sebagian kecil dari isi buku teks itu juga ya? Iya betul Bu Erna, kan hanya ada sedikit materi, masa harus membawa buku yang tebal itu. Oke, kira-kira ada nggak ya Bu buku teks yang bentuknya selain buku gitu? Ada nggak ya Bu? Saya kira ada, berarti mungkin harus saya download ya? Mungkin saya bawa tapi tidak dalam buku teks, tapi mungkin bisa saya download kemudian dibawa ke laptop, dimasukkan ke dalam folder laptop, saya bawa ke kelas begitu Pak ya Bu Erna ya? Mungkin lebih luar biasa, bagus sekali ya. Kelihatannya itu memang solusi yang tepat Bu. Jadi Bu Diah tadi sudah mencari e-booknya saja, terus nanti di download di laptop Ibu. Jadi kalau pas ngajar bisa membantu begitu mungkin ya Bu ya. Seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Iya, saya kira saya nanti bisa mendownload e-book itu. Kemudian saya masukkan di dalam laptop sewaktu-waktu, walaupun mungkin hanya pelajaran sedikit yang saya akan, saya bisa buka beberapa fitur ya, insya Allah semuanya ada di akun belajar itu banyak sekali fitur-fitur untuk mendownload e-book
Itu mungkin ya Bu Erna ya. Oke, bagus sekali ide yang cemerlang, Bu. Oh ya gini, kira-kira Pak Kepala Sekolah perlu tahu nggak ya, Bu, kalau Ibu sudah punya ibu? Nah, itu yang mungkin belum. Nanti mungkin saya akan ngatur atau saya akan temui kepala sekolah ya Bu Erna ya. Ya, agar beliau tahu kalau Ya, Ibu sudah. iya, saya nanti akan temui kepala sekolah, akan saya katakan bahwa saya punya buku teks, tetapi tidak dalam bentuk buku, tapi di dalam bentuk folder atau file di dalam laptop saya. Mungkin akan saya utarakan seperti itu. Begitu Bu Erna ya? Ya, bagus sekali. Kapan kira-kira Bu mau ketemu Pak Kepala Sekolah, mendownload dan bertemu Pak Kepala Sekolah? Nanti kira-kira saya selesai mengajar ini, saya akan temui Pak Kepala Sekolah dan akan saya jelaskan bahwa buku teks itu tetap akan saya bawa di dalam kelas atau sewaktu saya mengajar, sehingga tetap terbawa terus dan bisa untuk referensi di saat-saat saya memberikan materi pembelajaran walaupun hanya sekelumit saja. Begitu ya Bu Erna ya. Nanti saya segera akan temui kepala sekolah. Bagus sekali, luar biasa. Segera saja ya Bu, nanti biar Ibu tambah cerah. Jadi kalau sudah terselesaikan ini, Pak Kepala Sekolah sudah berso, setidaknya kan nanti jika ditanyakan Pak Pengawas, Ibu sudah lebih plong gitu ya Bu ya. Iya Bu Erna. Nanti pasti Pak Kepala Sekolah juga akan menyampaikan bahwa yang pernah disupervisi itu sudah ditegur dan akan menggunakan buku teks terus selama mengajar. Di samping itu juga referensi-referensi yang lain tentunya. Itu ya nanti saya matur ke kepala sekolah secepatnya, kemudian saya tetap akan membawa buku teks begitu. Dan nanti saya juga akan sampaikan bahwa saya akan mohon maaf pada pengawas tersebut, tentunya lewat Pak Kepala Sekolah ya Bu Erna ya. Oh iya, wah sudah kelihatan lebih cerah nih Bu Dia. Wah, Nah, saya juga segera dilaksanakan, segera ditindaklanjuti aja Bu. Saya rasanya juga plong Bu Erna. Terima kasih ya Bu Erna sudah membantu permasalahan saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dengan hal yang bisa saya lakukan secepatnya. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Dia. Pokoknya tetap sukses selalu ya Bu Dia. Amin. Sudah nggih? Ya. Ya. Untuk praktek coaching kasus ketiga, coachnya Bu Erna dan coachingnya Bu Dia. Pada kasus ketiga tadi di bagian pertama untuk langkah model data yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan coaching ya, di sana sudah terlihat coachnya sudah menyampaikan ya, tadi diawali dari menanyakan mengapa kelihatannya suntuk seperti itu, kemudian setelah coachingnya menyampaikan, kemudian mari kita diskusikan bareng-bareng. Nah, siapa tahu nanti bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Kemudian untuk identifikasi ya tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi permasalahan ya. Misalkan tadi kalau kasusnya itu kan Bu Diah itu dikira tidak memakai buku teks ya. Jadi kemudian mengarahkan pertanyaannya seberapa penting sih buku teks. Nah, kira-kira apakah ada bentuk selain buku teks, karena kalau misalkan alasannya itu tadi berat seperti itu. Jadi mengarahkan ke coach untuk mengidentifikasi permasalahan ya. Kemudian pada rencana aksi yang tadi sudah bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Diah melancarkan aksinya ya. Jadi misalkan tadi bagaimana kalau tadi sudah ada buku selain buku berbentuk buku. Nah, bagaimana nanti
bisa mengatasi kan buku itu tidak harus berbentuk buku, bisa juga download, nah misal seperti itu. Kapan akan mendownload buku, nah misal seperti itu. Kemudian Bu Diah jadi oh iya ya berbentuk buku, jadi nanti tidak kesulitan untuk membawa ke kelas seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawabnya ini permasalahannya dengan kepala sekolah juga tadi mengarahkan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ke arah yang umpan balik tentang komitmen ya, jadi agar nanti karena permasalahannya dengan tadi kepala sekolah, jadi nanti kira-kira kepala sekolah sudah tahu belum kalau misalkan memang Budia itu sebelumnya sudah mendownload buku-buku seperti itu. Kemudian untuk menjelaskannya juga sudah mengarahkan kapan nanti bisa menemui kepala sekolah seperti itu. Jadi dengan demikian permasalahan Bu Dia bisa terselesaikan bahwa memang tidak harus nanti ke kelas itu membawa buku-buku berbentuk buku, tapi bisa dengan cara berbentuk e-book seperti itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Dan ini kepala sekolah juga harus tahu, jadi nanti tidak ada dugaan bahwa Budiah itu tidak menggunakan buku teks seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Ferry.